Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya, Filandi. Halo Filandi, apa kabar? Halo Lulu, halo Lala, tadi mana nih nggak kelihatan? Iya, Filandi kamu tuh aku tadi baru dikasih tahu sama Lala, kamu dulu panggilan Puput. Iya, kayaknya Lala juga masih manggil aku Puput ya, gak kebiasa manggil Filandi. Iya, kita beda kelas, so seingat aku kita beda kelas gitu. Jadi intinya Puput apa kabar? Malu aku dipanggil Puput itu nama panggilan rumah doang. Oh ya udah, aku panggil Filandi aja nggak apa-apa. Gimana Iya, enaknya manggil apa? Filandi aja deh. Ya udah ya udah. Alhamdulillah kabar sehat, baik. Alhamdulillah. Iya, ini kayaknya percakapan yang akan menjadi percakapan terlama antara aku dan Lulu deh. Kita nggak pernah SD, kita nggak pernah sekelas gak sih Lu? Singkat aku Paling enggak sih. Sebelah-sebelahan doang paling Betul. banter. Betul banget. Iya. Nah, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya. Sudah berkenan di podcast Sama-sama. Lulu. Makasih masih ingat sama Lulu Lala. Pastilah itu gila teman pertama aku sih Masya Allah. di SD, kelas 1 SD. So, kamu berarti coba kita urutin. Aku 1424. Aku 1121. Terus aku 34. Aku 33. 43. 43. Oh, 3 terus kelas. Pak Isak kan? Pak Isak. Iya, betul. Kok Isak? Aku lupa. Terus Aku ingatnya 54. Pak Isak doang udah yang suka nyanyi. Betul. Aku 53. 53. Aku 64. Aku 63. I see. Ya. Dan kita ya sebenarnya kita kontak awal dan kontak terakhir juga belum ada sih. Maksudnya ya udah aku tahu emang Lala deket sama Felandi gitu kan, pernah main gitu aja sih dari jauh. Aku pengamat jauh aja. Iya. Betul. Kadang-kadang Lulu Hmm. datang ke kelas terus kayak lagi berantem sama Lala. Jadi setelah Lulu pergi muka Lala tuh asem gitu. Wah, nanti cerita ya. Kalau itu aku udah lupa sih ceritanya. Oh, ya ampun nih. Oke. Oke. Untuk memulai, aku persilakan Filandi untuk memperkenalkan diri. Pertama kasih dulu ya Lulu sudah diberikan kesempatan untuk ada di podcast Catch Up with Friends ini, gila. Terus halo semuanya teman-teman Lulu dan Lala, nama aku Filandi Putri Puji Martoyo, gila panjang banget. Itu biasanya kalau di UN itu pas banget sampai O-nya itu. Oh ya ampun. Jadi nggak aku pendekin. Terus dipanggilnya semenjak SMP deh kayaknya. Enggak, semenjak kelas 4 SD maunya dipanggil Filandi. Dulu kalau dipanggil Putri banyak banget namanya yang Putri. Jadi gitu. Terus anak Depok banget karena TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang masih di Depok. Oh, I see. Nah, itu dia tuh. Dan masih di daerah SD kita. Gila sih. Oh iya? Tapi kabar sedihnya lu SD kita udah gak ada. Banget sedih Udah jadi banget. Alfamidi. Udah jadi Alfamidi Iya benar. dong. Aku Kelas terakhir 6. dikasih tahu, ya ampun. Umurnya sama kayak umurnya Lulu kali ya. Karena saya SD juga. Tuh. Siap, makasih. Aku ini penasaran. Aku literally nggak tahu. SMP kamu di mana? SMP aku SMP 3. Bento, oke. Kalau SMA berarti kalau yang deket tuh Semanti benar bukan? Bukan, aku SMA 1. Oh, Sokat. Kok Sokat? Aku SMP 3. Sorry. Itu SMP-nya ya? SMA Iya. Swatsa berarti. Sorry. Sorry. Oh, Iya, aku tuh terakhir kontaknya sama Lala waktu SMA itu sih. Kayak pas keterima SMA 1 terus ngeliat nama Lala Lulu, sekelas lagi gitu kan aku langsung ngechat ya kalau nggak salah itu. Ngechat Lala. Oh, iya. Terus ternyata Lalanya pindah. Terus ya putus harapan. Oh, oke. Wah, Swansa tau anak Swansa. Ih, kok nggak tahu sih kalau kamu Swansa? Lala pasti tahu tapi ya tadi kan udah ngechat kan ya. Ya mungkin bisa jadi lupa juga. Udah lama, 7 tahun yang lalu. Kalau lupa enggak, tapi aku literally kabar aja sih. Aku emang literally kayak nggak ke-track aja gitu gimana sih kayak aku nggak tahu circle. Kalau boleh tahu ini deh sedikit. Kamu ini circle Semansa yang deket siapa?
Aku justru banyak ketemu anak Bangor tahu. Iya, Kayak siapa? di podcast kami sebelumnya, anjas aku nonton loh. Aku nonton Makasih. Oh, Nida Nida. ya, Terus Farah, aku pernah sekelas sama Farah. Farah, Laili, terus oke oke. Sasa, Iya iya iya. Melisa, Isma. Mmm, Ya, iya kebanyakan iya. emang SMP 1 tuh kebanyakan SMP 2 sih, kayak Betul, pindah alamat aja ke betul situ. banget betul banget. Nah, terus kamu kuliah di mana sama jurusan apa? Kuliah aku di UI, Oke, jurusannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pernah dengar nggak lu? pernah, Oh ya? tapi aku belum, itu udah lama banget, maksudnya aku pernah tahu temanku ada yang kayak, ada yang di situ, tapi di podcast ini aku belum. Yes, aku belum nemu. Aku mau tanya Aduh, dong, secara general gimana? bahkan aku baru tahu ada jurusan itu tuh ya baru kelas 3 SMA. Oh, oke oke oke. Dan ternyata emang, jurusan itu yang S1-nya K3 itu baru di UI doang, itu tahun 2015 jurusan Mmm, pertama. I see. Iya, dan itu sebenarnya tidak terencanakan sih di situ. Setelah Gimana awal mulanya? awal mulanya, jadi, dari dulu tuh aku cuman Mmm, punya mimpi lagi, cita-cita iya. 2 doang, Lu. Itu mau jadi pawang kebun binatang sama dokter. Karena aku Lucu kayak banget. kalau kebun binatang tuh lucu gak sih, Lu? Yang bisa Banget, kerja tapi sama hewan-hewan yang lucu oh, gitu I kan. see, iya iya iya. Tapi itu kayaknya nggak mungkin sih, karena orang tua tidak merestui. Terus aku suka terus waktu sekolah gitu kan suka biologi lah, lebih suka ke biologi. Jadi ya biologi kan umumnya dokter gitu ya. Cuman lambat laun kayak mikir tanggung jawabnya tuh berat banget, apalagi nyawa manusia gitu. Kayaknya nggak Mmm, sanggup deh kalau menanggung tanggung jawab sebesar itu. Terus maulah melipir-melipir ke kesehatan masyarakat. iya, Tapi juga masih belum hatinya tuh kayak masih belum di situ gitu loh, kayak masih mmm, galau. Terus ya udah di orang tua kebetulan ternyata ada beberapa saudara aku yang, iya, kerjanya ya relate sama keselamatan kesehatan kerja itu. Terus juga dikasih tahu kalau prospek kerjanya itu luas, mmm, terus di dalam FKM juga. Kenapa nggak coba aja gitu, ya akhirnya dicoba, terima deh, udah deh. masya Allah. Dari angkatan semansa ada yang satu ini juga nggak jurusan? Ada, 1 orang Oh, doang, I namanya see. Siapa? Gloria, tahu nggak? Oh, Nuria Azari bukan sih? Iya, Tapi aku nggak tahu SMP yang mana. SMP 3 dia sama kayak Oh, aku, Salatiga. SMA-nya juga sama. Mmm, oh, I see. Itu dong, sedikit dong, kasih sedikit profil secara general apa yang kamu pelajari di sana. Aku penasaran nih. Gila, kalau aku nggak bisa jawab, aku berasa nggak belajar di kelas, tau ketahuan. Jadi pada intinya Heeh, kan judulnya keselamatan dan kesehatan mmm, kerja, yaitu sih mhm, intinya untuk memastikan bahwa lingkungan kerja maupun pekerja itu berada di kondisi yang sehat maupun selamat gitu, dengan cara ya, mengendalikan bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja tersebut, gitu. Bahayanya apa aja, ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, terus psikososial. Jadi fokusnya mengendalikan bahaya itu. masya Allah, bagus banget sih, keren. Oh, terus Makasih loh. Masya Allah, yang prospek kerja itu boleh tolong sebutin nggak beberapa? Umumnya, Mhm, di setiap sektor tuh pasti ada sih, kayak kebanyakan tuh lebih, kalau yang bener-bener, ada K3 atau biasanya kalau di perusahaan namanya HSE ya, Health Safety Environment atau SHE atau QHSE gitu, itu mmm, banyaknya di perusahaan yang, kerja tinggi. resikonya tuh tinggi, kayak misalkan pertambangan, oil and gas, Mhm, manufaktur, terus konstruksi. I see, keren Jadi keren, masya pas Allah. pas SMA kan juga cari-cari info kan, nih kerjanya bakal di mana aja Iya, nih. Oh ternyata, oh bisa ke sini, oh bisa ke sini, ya udahlah. I see. Nah, terus selama pandemi ini kamu ada kesibukan apakah? Kalau untuk kesibukan kebetulan lagi ikut beberapa proyek dosen. Masya Allah. Kebanyakan dosen UI selain dia Mhm, mengajar, dia juga banyak kesibukan yang lain ya.
I Jadi see. ngintil ikut gitu. Kebetulan ada di organisasi profesi juga yang satu di jurusan aku itu. Terus ada juga, ikut proyek dosen dia bikin buku tentang terkait ketiga itu juga. Terus baru-baru ini sih baru kontrak kerja gitu sih di salah satu perusahaan. Masya Allah. Tugasnya kalau sekarang di yang kerjaan kamu kayak gimana? Ya lebih relate sih, tapi dia lebih ke kesehatannya, apa namanya, Oke. kan ilmu K3 ini ada bagi-bagi ya emang luas sih, jadi dibagi-bagi lagi. Dia tuh ada safety atau keselamatan kerja. Ya gila kok aku kayak, apa sih, kampus gotus-gustus. Tapi Masya Allah, maksudnya aku juga berharap ya kalau emang ada yang mau apa namanya Iya, jurusan ini kan jadi kebayang. iya Terus. adik-adik. Jadi ketiga ini dibagi jadi 5. Oh, Ada oke. safety, ada tentang keselamatan kerja itu biasanya kecelakaan kerja, terus ada juga yang kesehatan kerja atau occupational health, ada juga industrial hygiene, ada juga ergonomi, terus ada ergonomi itu lebih kalau industrial hygiene itu dia lebih fokus ke pengendalian bahaya lingkungan ya, kayak fisik, kimia, biologi, 3 itu. Kalau kalau tadi yang occupational health itu lebih ke penyakit akibat kerja nantinya, yang kronis-kronis. Kalau kecelakaan kan langsung terjadi saat itu juga. Terus kalau ergonomi itu lebih belajar tentang, kesesuaian manusia terhadap desain kerjanya sih, lebih ke ujung-ujungnya tuh ke musculoskeletal disease. Terus, yang kelima itu ada human factor and behavior gitu, tentang perilaku pekerja gitulah. Nah, yang kontrak kerja dengan aku ini kebetulan di IH dan OH, itu. Dan IH, OH itu bisa kerjasamanya sama dokter. Masya Allah. Wow. Tapi kalau kerja sama-sama dokter Gitu apakah adik-adik. kita adik-adik. Kalau kerja sama-sama dokter itu berarti maksudnya apakah kamu juga mesti bertanggung jawab ke dokternya itu atau enggak? Iya. Oh, oke. Karena juga kalau untuk occupational health itu, kan memang yang mendiagnosis penyakit akibat kerja itu kan dokter ya, jadi Iya. kita kerjasamanya sama dokter. Oke. Oh, jadi maksudnya kalau misalkan laporan atau kamu tugas itu biasa dapat dari dan ke dokter gitu? Dokter perusahaan. I see, Masya Allah. Wih, Itu tempat keras. dosen aku lihat. Masya Allah, semoga Allah lancarkan selalu. Masya Allah. Amin. Oh, I see. Nah, Makasih. sama-sama. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak tolong sedikit ceritain apa yang kamu ingat dari Lulu Lala? Kalau Lulu, aku ingatnya dia sporty banget sih. Oke, asik. Iya, ini tuh kalau ini berarti ingatan aku selama SD ya. Kalau Lulu itu karena aku sekelas cuman 4-3 doang, tapi 4-3 tuh ingatan aku kebanyakan tentang wali kelas kita yang nyeleneh itu loh. Bener. Aku bahkan pernah ketahuan nyontek sama wali Sama kelas Isak. di kelas. Iya, tapi aku nggak takut gitu. Segitu ya. Kalau aku Pak Isak ini apa eskul drama. Oh, iya ya? Seru Aku waktu itu banget, seru ikutnya banget. ekskul lukis sama Ah, pasaka. lukis aku nggak ada Gila, seninya. Terus. iya kalau Lulu tuh, lebih bukan berisik ya, ekstrovert kali ya, lebih ekstrovert, terus, olahraga, itu Hmm. sih. Terus kalau Lala, ingetnya banyak sih, karena dia itu salah satu, teman sebangku pertama aku waktu kelas 1 SD. Ah. Bahkan aku pas ditawarin podcast kayak gini kan aku bilang kan sama orang tua, aku diajak nih, "Masih kenal nggak Pak, Bu?" Gitu kan. "Oh yang pertama duduk bareng di SD itu yang baik, wede yang Masya baik Allah, yang" Masya Allah. iya sih emang baik mau berteman dengan aku. Masya Allah. Hai. Terus ingatannya itu, eee, tentang Lala ya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa banget, biar Lala nonton. Iya dulu tuh dia suka baca buku KKPK tuh, Kecil-Kecil Punya Karya ya? Oh, bener. Iya itu, terus aku jadi ikut-ikutan baca, gila. Terus oh ini, kalian kan pinter ya, gila, Amin. pinter matematika, kalau kalau nggak salah Lala tuh kalau dia Sempoa nggak sih kalian? Kelas Sempoa gitu. Iya bener. Jadi tuh kalau ada matematika, kalau ngitung Lala tuh tinggal kayak giniin jari doang, udah ketemu jawabannya. Lah aku kan
Aku stretch banget gitu ya. Kalau Lala tuh tinggal gini-giniin jari langsung ketemu jawabannya. Jalan tinggi sih, termasuk yang bongsor gak sih kalian? Betul sekali. Kalau aku kan kalau upacara selalu paling depan gitu kan, ya ampun. Duh, panas lagi. I see. Iya. Ih, Masya Allah, makasih loh. Iya sih, Seneng banget itu aku. ya Oh, keinget. ya itu dah yang tadi berantem. Emang pernah kayak gimana ya kamu ingat sekilas? Pokoknya kalian di ingatan aku ya, kalian tuh Iya. tidak seakrab Salwa dan Salwa. Tapi sekarang udah akrab kok, aku tekankan sekarang udah akrab. Alhamdulillah Terus. alhamdulillah. Kayak kayak aku nggak pernah ke Lala kan image-nya kan kayak malaikat gitu ya, baik. Terus pas Lulu dateng, dia tuh kayak berubah gitu loh mukanya. Aduh. Kayak iya, Ya, kocak I aja sih pada see. intinya. Itu ingatan kamu kelas berapa tuh kira-kira? Kayaknya 5, 6 lah. 6 kayaknya 6. Soalnya 6 6 aku ya? kepisah. Oh, wow. Hmm. Interesting. Ya ampun. Oke, terima kasih. Udah ya Ya itu ya? ampun. Udah itu doang? Itu doang ya? Kasih. Kalau aku literally ya ingat Vilandi Putri karena pertama nama kamu unik kan, Vilandi. Itu kayak jarang banget kan ada depannya Vau gitu, V gitu. Jadi kayak aku sih masih juga ingat. Terus emang mungil, aku kayak suka banget sama cewek-cewek mungil kan, lucu banget, gemes banget sih. Makasih. Sama, oke. Iya, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya, atas flashback-nya. Tapi, oh ya by the way, sempat kepikiran aja. Bento, aku pernah terakhir ke Bento tuh ini acara olahraga basket. Waktu itu tanding sama Bentonya. Bangor lawan Bento yang cewek. Itu mantep sih ditontonnya. Oh Rame. iya sih, aku lihat deh. Kayak aku ingat sih sekali. Harusnya sih. Iya, itu sih. Kalau Semansa, Lala pernah sih ke Semansa. Waktu kalau liburan dari Thailand gitu kayak tahun apa sih tiap tahun kan emang Kamu pernah ke Semansa? mampir dong, tapi itu pun jam pulang sekolah kan, jadi emang udah pada bubar gitu loh. I see, kuliah. Iya, kalau kita nggak tahu ya. Ih, seru Tapi banget, Masya kayaknya Allah. juga dulu aku suka nanya-nanya gitu, kenal Lulu nggak? Ya sebagian besar kenal sih. Oh, I see, iya. Populer ya kalian ya? Yes, Karena kembar, alhamdulillahnya. Kayak kalau nggak kembar, nggak bakal tahu. Kita kan amat sangat itu enggak, SD menjauh. kamu juga. Juga apa? Ya karena kembar ya kan, alhamdulillah. Ah iya, alhamdulillah. Itu sih, Masya Allah. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Kalau harapan itu yang pasti sehat dan bahagia. Terus kalau rencana ke depannya itu ya pasti karir dan melanjutkan studi S2. Tapi sejauh ini sih masih dalam merencanakan dan mempersiapkan ya. Aja sih. Bakal rencananya tahun ini atau tahun depan? Kayaknya sih tahun ini, tapi baru kayak memulai belajar bahasa Inggris. Kan karena emang step pertama untuk mendapatkan, kebetulan aku juga pengennya dari beasiswa kan. I see. Jadi ya baru mempersiapkan step pertama di IELTS, baru nanti selanjutnya gitu. Bismillah aja ya berencana, karena manusia hanya bisa berencana, berusaha dan berdoa. Betul, Masya Allah, benar banget. Setelahnya ya sudah, bismillah. Iya, semoga Allah mudahkan selalu. Amin. Iya, masih banyak atas waktunya dan bincang-bincangnya. Banyak juga lu. Semoga kita ke depannya bisa stay in contact. Amin. Amin. Iya aku mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tentang kan kalian tinggal di luar nih, terus berhijab kan. Aku mau nanya di Eropa itu masih ada sama wanita-wanita berhijab gitu sih? Alhamdulillah kalau di kotaku itu tergantung kotanya ya ternyata. Kalau misalnya orang Jerman secara general tuh dia emang orangnya respect sih sama agama apapun gitu. Dan bukan agama aja, lebih ke prinsip hidup juga gitu kan. Nah, alhamdulillah kalau di kotaku nggak yang apa namanya
Islamophobia gitu. Jadi emang mungkin karena di sini juga kan kotaku ini kota Aachen itu kota pelajar, jadi emang mungkin pelajar juga udah banyak yang asing juga kan. Jadi mereka pun udah beradaptasi dan udah biasa gitu dengan orang-orang yang berkerudung. Pas aku nyampe ke Aachen pun, alhamdulillah emang udah beberapa walaupun sedikit gitu kan. Dan kesini ya udah 5 tahun belakangan banyak gitu nambah alhamdulillah. Tapi yang aku dengar-dengar di kota lain paling sering di kota selatan atau timur gitu, ya itu masih ada beberapa yang kurang baik lah perlakuannya sama orang yang berkerudung itu sih. Jadi kalau aku sendiri alhamdulillah 5 tahun full di sini, dari awal aku di sini nggak pernah ada yang aneh-aneh, malah pertanyaan unik itu lucu banget sih. Aku tuh gak ditanya, ya kan biasanya orang-orang ditanyain kayak kenapa kamu berhijab gitu kan, atau kayak kok bisa, ya gitulah biasa paling standar kan itu. Kalau aku tapi aku nggak ada pertanyaan sama itu sama sekali. Mungkin Allah tahu aku nggak bisa jawab ya gitu. Pertanyaan tuh unik banget. Aku yang inget tuh satu-satunya pertanyaan tuh jawabnya gini, nanyanya gini, "Kamu punya berapa warna kerudung? Kok warna kamu banyak banget kayaknya dan ganti-ganti mulu?" Itu kayak, oke, itu lucu banget, itu pertanyaan unik banget karena iya ya, dia merhatiin sampai segitunya karena di sini kan rata-rata Timur Tengah kan dan biasa yang warnanya gelap-gelap kan. Mungkin kalau di sini untuk orang Indonesia ya apalagi untuk aku mungkin kan kayak aku emang banyak banget segitunya gitu warnanya. Jadi kayak lucu banget sih aku jawab, ya aku cuma langsung mengeneralisir gitu kan kayak iya orang Indonesia punya banyak warna gitu. Mungkin karena di sana kan terang ya gitu kan. Mungkin kalau di sini kan ikut ke bawah cuaca gitu kan, gelap-gelap gitu. Jadi ya gitu kan. Aku alasannya kayak dibuat-buat aja tapi kayak aku kayak iya juga ya gitu. Lucu banget sih alhamdulillah. Berarti sejauh ini nggak ada stigma yang lain untuk kamu Enggak sih. pribadi kamu sendiri gitu ya? Benar. Terus aku mau nanya dong, kalau kita sebagai maksudnya kan kita orang luar Eropa gitu kan, orang Asia Tenggara di sana belajar, terus kan adalah beberapa mungkin orang yang emang setelah belajar di sana pengen punya prospek kerja di sana juga. Nah, aku kan sempat diskusi sama dosen yang dulu pernah kuliah di Inggris gitu, dia bilang sangatlah kecil gitu untuk kita mendapatkan pekerjaan di sana. Kayak banyak layernya, awalnya orang Inggris dulu, orang mana dulu, orang mana gitu, baru ending itu orang Asia Tenggara gitu. Nah, kalau dari kamu, dari sudut pandang kamu sendiri gimana tuh? Kalau yang aku tahu, di sini untuk karir bahasa yang paling penting. Karena Jerman ya, dia bahasa sangat untuk kalau karir. Jadi ya bahkan ada yang bilang, misalkan kamu mau ambil S2 di Jerman gitu, pilihannya ada 2 gitu. Kalau kamu emang pengen berkarir di Jerman, kamu harus mantepin bahasa Jerman kamu gitu. Karena itu modal banget gitu kalau untuk apalagi kan karena untuk komunikasi gitu kan. Terus kalau misalnya kamu mau S2 cuma ya kayak bakal karirnya di Indo, yang mending kamu langsung jalur yang bahasa Inggris aja juga gitu. Kayak ya udah nggak begitu sepenting yang nggak begitu diperlukan banget kan bahasa Jermannya gitu. Jadi gitu sih. Dan aku lihat sih malah untuk orang yang bener-bener S2 dan Leistung tuh hasilnya track recordnya lah mungkin ya nilainya itu bagus itu akan mudah banget gitu. Pokoknya kalau udah nilainya bagus terus bahasanya bagus juga, insya Allah sih di sini karir sangat amat memungkinkan. Mereka ya yang aku pelajari gitu, mereka nggak ngelihat ras sih. Bener, nggak ngelihat dari negara mana asal, itu alhamdulillah nggak sih, bener-bener kalau kamu ada ya udah ada sebuah pencapaian yang benar-benar berarti dan emang bisa bahasa Jerman, itu sangat amat banget karir. Berarti kalau di Eropa tuh juga kebanyakan untuk yang bisa mendapat pekerjaan itu yang gelarnya S2 atau S1 pun? Kalau untuk karyawan biasa itu yang diperluin tergantung jurusan. Kalau jurusan aku misalkan IT gitu kan, bidang IT nggak perlu gelar, lebih ke pengalaman kerja kalau IT. Untuk jadi pegawai tetap. Jurusan IT ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, pertanyaannya bagus-bagus loh, keren. Enggak, aku kepo aja sih karena pengen S2, tapi masih meluruskan niat gitu. Mau jurusan yang apa, entar setelah S2 gimana. Kayak masih mencari-cari informasi, bener ini, bener nggak sih itu. Kebetulan punya temen nih, ada di Jerman ya, aku tanya aja deh. Alhamdulillah, iya benar. Masya Allah, ya itu dari aku sih. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah.
Amin. Terima kasih banyak Filandi atas waktunya. Makasih banyak atas pertanyaannya, sangat-sangat bagus, aku suka. Santai. Iya, stay safe sama healthy di sana. Amin. Ya, Lulu. Terima kasih. Terima kasih. Ini aku mau mohon maaf lahir batin dari Lulala kalau ada salah-salah. Iya, aku juga mohon maaf lahir batin. Kita kontak-kontakan terus ya. Oh iya, Iya, kalau nomor insyaallah. HP tuh WA tuh bisa pakai Bisa nomor dong. Jerman gitu? Bisa dong, bisa. Oh, oke deh. Silakan, silakan. Oke deh, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Lulu.